Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita sekali lagi diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufiknya, restunya untuk mengikuti majlis ilmu kuliah zuhur setelah pagi tadi kuliah duha dengan topik nama Allah Ar-Rafiq yang maha lemah lembut. Maka kuliah zuhur pula kita akan bawa satu topik yang cukup menarik, yaitu nama Allah Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebagaimana kita sebutkan tadi pagi dalam kuliah duha, rujukan atau referensi Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, dua saja, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian jugalah untuk nama Allah Al-Hadi. Bila ditanya apa dalilnya, hujahnya Allah memiliki nama Al-Hadi, kita boleh dapati dua ayat dalam Al-Quran tentang nama Allah Al-Hadi. Dan hanya dua kali dalam Quran disebut nama Allah Al-Hadi. Pertama dalam surat Al-Furqan ayat 31, dan satu lagi dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-54. Sila dengar ayat yang pertama. Surat Al-Furqan ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kafa birabbika hadiyan wa nasira. Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Jadi ayat ini memberi isyarat setiap nabi pasti Allah
Subhanahu wa ta'ala bagi untuk setiap nabi musuh dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, orang yang menentang, orang yang tak mau menerima ajaran para nabi. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mengikuti jejak langkah Nabi, kita juga akan berada atau menghadapi musuh-musuh. Walaupun yang kita sampaikan itu kebenaran. Ini sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi ketetapan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Artinya, katakan, hai Muhammad, kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Dan siapa yang ingin memilih kufur, ingkar, silakan kufur. Dan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah pada ayat yang lain, "Wa ma 'alaika illal balaghul mubin." Tugasmu, hai Muhammad, tidak lain kecuali menyampaikan saja. Lalu setelah Allah katakan bahawa setiap nabi itu Allah jadikan musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa, lalu Allah sebut, "Wa kafa bi rabbika hadiya." Cukuplah, hai Muhammad, Tuhanmu menjadi pemberi hidayah. Wa nasira, menjadi penolongmu. Itu sebabnya mengapa hidayah nanti akan disebut terbagi 2, 3 atau 4. Hidayah dengan makna penjelasan dan bimbingan, itu para nabi mampu melaksanakannya. Dan satu lagi hidayah dengan makna at-taufiq, yaitu restu Allah. Allah bukakan hati orang tersebut. Hidayah yang jenis ini nih, yang terakhir nih, hanya milik Allah. Itu sebabnya para pendakwah yang ingin meneruskan tugas Nabi, tugas mereka menyampaikan saja. Yang membuka hati para pendengar, yang membuka hati orang yang didakwah, itu adalah kerja Allah. Itu adalah hak Allah. Memberi hidayah atau tidak memberi hidayah, itu adalah otoriti Allah. Okey, itu ayat yang pertama. Ada perkataan hadiyah. Cukuplah Allah atau Tuhanmu yang menjadi pemberi hidayah. Ayat yang kedua, dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-354. Wa inna Allaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang
yang layak mendapat hidayah atau petunjuk Allah. Wa innallaha lahadi. Lahadi. Sungguh Allah itu pemberi hidayah kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Okey. Kata ulama, hanya 2 ayat ini saja dalam Al-Quran yang menyebut tentang nama Allah Al-Hadi. Nah, sekarang kita berpindah daripada pendalilan kepada makna Al-Hadi. Apa makna Al-Hadi? Al-Hadi maknanya memberi petunjuk. Pemberi petunjuk. Dialah Allah yang memberi petunjuk dan bimbingan makhluk-makhluknya kepada segala jalan yang boleh mendatangkan manfaat, yang boleh menghindarkan mereka daripada bahaya. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, kalau kita ingin mendapat hidayah Allah, kita tidak akan dapat kalau kita tidak kembali kepada kalamullah. Bagi kita umat akhir zaman, yaitu Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Quran datangnya daripada Allah. Juga hadis Nabi, sebagaimana yang kita pernah sebut sebelum ini. Sabda Nabi, "Unzila alayya al-Quran wa misluhu ma'ah." Telah diturunkan kepada Al-Quran dan yang semisal dengannya. Telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengannya. Kata ulama hadis, yang semisal dengan Quran itu adalah hadis Nabi. Sebab hadis Nabi juga adalah wahyu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Malah Allah SWT pemberi hidayah. Bukan hanya terbatas kepada manusia. Sehingga ada manusia yang mendapat hidayah, akhirnya beriman dan beramal saleh, memeluk Islam, taat dan patuh kepada Allah. Dan ada pula manusia kufar, musyrikin, karena Allah SWT tidak beri mereka hidayah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nanti akan lebih jelas lagi bagi kita apa itu makna Al-Hadi bila kita bahas bab jenis-jenis hidayah. Di situ nanti akan lebih clear lagi. Hidayah dengan maknanya yang luas. Bukan hanya diberi oleh Allah kepada manusia dan jin. No. Allah juga beri hidayah kepada binatang dengan makna tersendiri. Mungkin sepintas selalu kita katakan, Pak Ustaz, apakah binatang juga mendapat hidayah? Yes.
Nanti kita akan jelaskan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekarang kita berpindah kepada kehebatan Al-Hadi. Bila ditanya apa hebatnya Al-Hadi, Allah yang memberi petunjuk. Secara singkat, Ustaz boleh katakan, memohon hidayah, petunjuk, adalah permohonan yang paling penting dan utama bagi umat manusia. Minima manusia memohon hidayah kepada Allah 17 kali dalam sehari. Minima. Yaitu doa ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayahmu ke jalan yang lurus. Dari mana datangnya 17 kali, Pak Ustaz? Jawabnya, kita wajib salat 5 waktu dalam sehari. Bila 5 waktu itu kita hitung berapa rakaat, maka jatuhnya 17 rakaat. Zuhur 4, Asar 4, 8, Maghrib 3, dah 11. Isya 4, dah 15. Subuh 2. 15 tambah 2, 17. Dan setiap rakaat wajib hukumnya kita membaca surat Al-Fatihah. Maknanya dalam sehari, paling kurang kita mesti memohon pada Allah 17 kali. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tiada salat bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Itu sebabnya bila ada 17 rakaat, maknanya 17 kali pula kita ulang-ulang memohon hidayah kepada Allah. Ini belum lagi bila kita tambah dengan salat-salat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Belum lagi kita tambah dengan salat-salat malam, tahajud dan witir. Belum lagi kita tambah dengan salat duha dan salat-salat yang lain. Salat taubat, salat hajat, salat istikharah, salat jenazah. Semua salat itu mesti dibaca Al-Fatihah. Jadi tidak mustahil seharian kadang-kadang bila kita gabungkan salat fardu dan salat sunat, mungkin seharian kita baca sampai 30 kali ihdinas siratal mustaqim. Mungkin sampai 45 kali, 50 kali dalam sehari. Tak ada permohonan seumpama itu. Kalaupun doa Rabbana atina fid dunya hasanah, paling-paling kita baca hanya 5 kali dalam sehari setiap selesai salat. Itu pun hukumnya hanya sunat. Boleh baca, boleh tidak. Tetapi ihdinas siratal mustaqim minima 17 kali. Hanya saja kata ulama tafsir, permohonan ihdinas siratal mustaqim itu menurut Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di
dia membawa makna tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Dan makna yang kedua, tunjuki kami dalam jalan yang lurus. Yang dalam bahasa Arabnya membawa makna ihdina ila siratal mustaqim. Ila maknanya kepada jalan yang lurus. Makna yang kedua, ihdina fis siratil mustaqim. Makna yang pertama, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Ya Allah, tunjuki kami kepada agama yang benar, yaitu agama Islam. Alhamdulillah, untuk makna itu Allah dah kabulkan. Sebab semua kita sudah menjadi muslimin, muslimat. Tapi untuk makna yang kedua, terkadang-kadang ada yang Allah kabulkan dan kadang-kadang ada pula yang Allah tidak beri. Hidayah dengan makna yang kedua. Tunjuki kami dalam jalan yang lurus. Ihdina fis siratil mustaqim. Apa dia? Dia hanya memeluk Islam, tapi dia tidak buat apa yang Islam suruh, dan dia tidak jauhi apa yang Islam larang. Yang kata orang seberang Indonesia, Islam KTP, Islam IC. KTP itu KTP, Islam Kartu Penduduk. Orang Malaysia kata Islam IC. Dia hanya Islam sebagaimana yang tertera di dalam IC. Salat tidak, puasa tidak, menutup aurat tidak, masih suka berbohong, masih suka mungkir janji, masih suka durhaka pada ibu bapa, masih rasuah. Berapa banyak orang-orang rasuah, korupsi. Padahal itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul. Sebagaimana kata Nabi, la'natullahi 'ala rashi wal murtashi. Allah laknat dan kutuk orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Tapi dia Muslim. Itu maknanya dia hanya makbul untuk makna pertama, tunjuki kami kepada jalan yang lurus, kepada agama yang benar. Betul, dia masuk Islam. Tetapi tidak Allah kabulkan dengan makna yang kedua, masuki atau beri kami petunjuk di dalam Islam, yaitu supaya dapat melaksanakan suruhan Allah, menjauhi larangan Allah. Apalagi sampai menjadi Muslim yang hakiki. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam kuliah subuh tadi. Allah larang, maaf, Allah suruh orang beriman agar memeluk Islam secara menyeluruh. Islamnya hanya salat, puasa, zakat, haji, umrah. Tapi cara makannya tidak Islamik, cara minumnya tidak Islamik, cara mencari rezeki tidak Islamik, cara mengatur rumah tangga tidak Islamik. Itu sebabnya kita selalu sebut Islam itu adalah way of life. Islam adalah cara hidup. Islam bukan sekedar agama yang terbatas kepada ritual tertentu, salat, puasa, zakat, haji, umrah berkali-kali, tapi masih rasuah, masih lagi pembohong bila bercakap, masih lagi mungkir janji bila berjanji, masih lagi khianat bila diberi
kepercayaan. Muslim hanya pada nama. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kedua-dua permohonan kita, tunjuki kami ke jalan yang lurus dan tunjuki kami dalam jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa taala kabulkan kedua-dua makna tersebut. Okey. Sekarang kita berpindah kepada pembahagian hidayah atau jenis-jenis hidayah. Walaupun kita biasa dengar, dan Ustaz selalu ulang-ulang, hidayah terbagi dua. Hidayah dengan makna penjelasan dan bimbingan, ini dapat dilakukan oleh manusia kepada manusia lain, seperti apa yang sedang Ustaz lakukan sekarang ini. Baca ayat Quran, lalu Ustaz explain tafsirnya. Baca hadis Nabi, Ustaz jelaskan syarahannya, pencerahannya. Sebagaimana tugas para guru kepada murid, tugas ibu bapa kepada anak-anaknya, tugas Nabi kepada umatnya. Itu jenis hidayah pertama, penjelasan dan bimbingan. Yang kedua, hidayah dengan makna taufiq. Allah buka hati seseorang sehingga dia laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia jauhi larangan Allah. Yang itu tu hanya hak Allah. Nah, pada hari ini kita tambah dua lagi. Jadi semuanya 4. Apa dia, Pak Ustaz? Okey. Yang pertama namanya hidayah ammah. Hidayah yang bersifat am, umum. Ini yang Ustaz katakan tadi. Hidayah yang Allah beri kepada semua makhluk. Kalau ditanya ada dalilnya, Pak Ustaz? Ada. Kita boleh lihat dalam surat Taha ayat 50. Apa kata Allah tentang hidayah ammah ini? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah summa hada. Terjemahannya, Musa berkata, ini kata-kata Nabi Musa, Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberi kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Hidayah ini namanya hidayah am. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya. Kemudian memberinya petunjuk. Ada namanya kucing. Ada namanya arnab. Ada namanya burung. Ada namanya ayam. Kalau burung boleh terbang, ayam tidak terbang. Ada itik, ada angsa. Cara ayam makan dengan cara mematuk. Cara itik makan dengan menyudu. Ada namanya ular. Semua itu adalah ciptaan Allah. Cara dia berjalan tak sama dengan cara berjalannya kucing.
Sebab kucing ada kaki. Itu maksudnya. Dan itulah yang disebut dengan hidayah am. Ustaz bacakan sedikit. Maksud hidayah am ini, Allah Subhanahu wa taala memberi akal kepada manusia. Yang dengan akal manusia dapat membezakan mana baik, mana buruk. Tapi Allah juga beri kepada binatang. Walaupun namanya bukan akal, tapi lebih dikenal dengan insting. Insting. Mungkin dengan kata lain, naluri. Iaitu kodrat alamiah. Kemampuan secara alami untuk kelanjutan hidupnya masing-masing. Manusia makan, ambil dengan tangan, masuk ke mulut, kunyah, lalu ditelan. Manusia. Ayam lain, caranya mematuk. Itik lain, dengan cara menyudu. Semuanya itu namanya insting. Kodrat alamiah atau kemampuan secara alami. Semula jadi yang Allah cipta kepada setiap makhluk. Juga adalah termasuk ke dalam hidayah ammah ini. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada setiap anggota makhluknya yang bernyawa. Mulut untuk bercakap. Allah Subhanahu wa taala jadikan begitu. Telinga untuk mendengar. Mata untuk melihat. Tangan untuk mengambil. Allah memberi hidayah kepada tiap-tiap anggota dengan tugasannya masing-masing. Nah, ini semua termasuk ke dalam hidayah ammah. Okey. Kita berpindah kepada jenis hidayah yang kedua. Hidayatul bayani wad dilalah. Ini dah jelaskan tadi. Iaitu hidayah dengan makna penjelasan dan bimbingan. Seperti yang Ustaz sedang buat sekarang ini. Baca ayat Quran, Ustaz explain, tafsirkan. Ustaz beri bimbingan bagaimana cara salat yang betul, bagaimana cara ambil uduk yang betul, bagaimana salat kalau tak mampu berdiri, boleh duduk. Kalau tak mampu duduk, boleh berbaring. Bagaimana cara tawaf, bagaimana cara sa'i, bagaimana cara melontar jamarat. Nah, hidayah jenis ini dapat dilakukan oleh manusia kepada manusia lain. Terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kita umat Islam, umat akhir zaman. Walaupun kita tahu dalam Al-Quran Allah suruh agar kita mendirikan salat. Allah ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kaifiat dan cara salat. Subuh berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, zuhur, asar, isya berapa rakaat. Bagaimana cara qiyam,
bagaimana cara rukuk, i'tidal, sujud, apa yang patut dibaca pada setiap pergerakan. Allah suruh Jibril ajar Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad ajar kepada umatnya. Lalu Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Oleh sebab itu kita umat Islam tak boleh buat ibadat kepada Allah dengan cara yang kita pilih. No choice. Kecuali kita mesti ittiba'. Ittiba' maknanya ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita selalu sebut. Syarat agar amal kita diterima oleh Allah ada 3. Pertama, kita mesti memeluk Islam dulu. Mesti Islam. Yang kedua, kita mesti lakukan ibadat apa saja jenis pekerjaan lillahi ta'ala, ikhlas. Dan yang ketiga, ittiba' atau mutaba'ah an-Nabi. Kita kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, jenis hidayah yang ketiga, ini yang kita belum sebut, yaitu al-hidayatu ilal jannah wan nar. Petunjuk atau pedoman untuk menuju syurga atau perbuatan-perbuatan yang boleh membawa ke neraka. Salat, ikut cara Nabi, boleh membawa kepada syurga. Zakat, haji, umrah, lebih-lebih lagi bila dapat haji yang mabrur. Kita doakan mudah-mudahan jemaah haji dari Malaysia, dari Indonesia, dari Singapura, dari Brunei dan daripada selatan Thailand, semuanya mendapat haji yang mabrur. Khasnya, lebih-lebih lagi para jemaah kita yang sekarang ada yang masih berada di Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan mereka mendapat haji yang mabrur. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah." Haji mabrur balasannya tidak lain kecuali syurga. Tuh. Demikian juga sebaliknya, Allah ada sebut, bila kamu durhaka pada mak bapak, bila kamu berzina, bila kamu berjudi, bila kamu minum arak, bila kamu rasuah, itu bermakna kamu sedang menuju ke neraka. Allah yang sebut. Allah yang sebut. Ini yang dimaksudkan dengan jenis hidayah yang ketiga, al-hidayatu ilal jannah wan nar. Allah dah beritahu dah. Allah tak paksa. Semua kita tahu ayat 256 dari surat Al-Baqarah. Setelah ayatul kursi, ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat berikutnya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Allah hanya beri hidayah saja. Bila kamu masuk Islam, kamu pula taat dengan ajaran Islam, apa yang Allah suruh, kamu ikuti. Apa yang Allah larang, kamu jauhi. Kamu layak masuk syurga.
Tetapi apabila suruhan tidak kamu buat, disuruh salat tidak salat, disuruh tutup aurat di khalayak ramai, dedah aurat. Selanjutnya terhadap larangan, jangan berjudi, jangan berzina, jangan minum arak, jangan rasuah, kamu langgar, itu bermakna kamu yang menempah ke neraka. Walaupun Islam itu tidak ada paksaan, tapi Islam telah buat peraturan-peraturan. Nah, peraturan itulah yang disebut dengan al-hidayah ilal jannah wal hidayah ilan nar. Nah, di sinilah para jemaah sekalian betapa pentingnya majlis ilmu. Melalui tafsir Al-Quran, melalui hadis-hadis Nabi, kita dapat tahu secara pasti mana jalan-jalan yang boleh membawa ke syurga, lalu kita patuhi sesuai dengan kemampuan. Mana-mana pula perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang boleh bawa ke neraka, sehingga kita perlu jauhi. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, dan yang terakhir, yang keempat, hidayatut taufiq wal ilham. Walaupun Ustaz sebenarnya tadi tersebut yang keempat, sepatutnya yang ketiga. Yang ketiga tadi sepatutnya letaknya kepada yang keempat, tapi tak kisah. Yang jelas penjelasannya. Apa dia, Pak Ustaz? Kita dah sebut tadi. Yang pertama, hidayah ammah. Itu diberi oleh Allah kepada semua makhluk. Kita dah faham. Yang kedua, hidayatul bayan wad dilalah, iaitu hidayah dengan makna penjelasan dan bimbingan. Yang ketiga kita dah sebut tadi, al-hidayah ilal jannah wan nar. Nah, sekarang yang keempat, yaitu hidayatut taufiq wal ilham, atau dengan bahasa lain hidayatut taufiq. Ini yang kita sebutkan tadi, hidayah atau petunjuk milik Allah sahaja. Jangankan kita, para nabi pun tidak memiliki hidayah jenis ini. Ustaz buat contoh. Nabi Nuh tidak mampu memberi hidayah kepada isteri dan anaknya yang bernama Kan'an. Kedua-duanya kafir. Nabi Lut tak dapat memberi hidayah kepada istrinya. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim. Nabi Musa tidak mampu memberi hidayah kepada cousinnya, sepupunya yang bernama Qarun. Qarun itu sepupu, cousin Nabi Musa. Nabi Muhammad tak mampu untuk memberi hidayah petunjuk jenis ini, yaitu membuka hati uncle-nya yang bernama Abbas dan Abu Lahab. Kedua-duanya mati kafir.
Walaupun dua uncle lagi masuk Islam, iaitu Hamzah, sebagaimana yang kita ceritakan pagi tadi, mati syahid dalam perang Uhud. Dan satu lagi uncle-nya yang memeluk Islam, Abbas, iaitu ayah daripada Abdullah ibnu Abbas. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda adalah kekasih Allah, kesayangan Allah, namun tak mampu. Itu sebabnya Allah sebut di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kau tak akan mampu ya Muhammad memberi hidayah walau terhadap orang yang engkau sayangi. Iaitu teguran Allah kepada Nabi Muhammad yang terlalu sedih ketika uncle-nya yang baik, iaitu Abdul Muttalib, uncle-nya yang baik, iaitu Abu Talib, mati dalam kafir. Kalau Abu Lahab uncle-nya mati dalam kafir itu barangkali wajar-wajar saja sebab dia penentang utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Talib, ayahnya Sayyidina Ali, sangat sayang pada Nabi. Tapi Allah telah berkehendak demikian. Dia juga mati dalam keadaan kafir. Ini yang dimaksudkan dengan hidayatut taufiq wal ilham. Nah, hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, oleh sebab itu, kalau kita ingin betul-betul mendapat hidayah, pengajaran yang dapat kita ambil sebagai kesimpulan terakhir pelajaran kita tentang nama Allah Al-Hadi, kita mesti berusaha untuk mendapat hidayah. Tanpa usaha, besar kemungkinan harapan kita tidak akan kesampaian. Ustaz buat contoh. Umat Nabi Nuh yang mendapat hidayah hanya kurang dari 100 orang. Walaupun beliau berdakwah 950 tahun. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran, dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. Tapi yang mendapat hidayah hanya 83 orang. Kalau ditanya apa sebab Pak Ustaz? Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran untuk kita jadikan pengajaran. Apa dia Pak Ustaz? Allah ceritakan. Ayatnya panjang. Ya Allah, kata Nabi Nuh, siang dan malam aku telah sampaikan kepada mereka wahyu-Mu. Ajaran yang engkau suruh sampai, aku sudah sampaikan kepada mereka siang dan malam. Tetapi sikap mereka, ya Rabb, mereka tutup kepala mereka dengan kain. Mereka ambil kain, mereka tutup. Dalam keadaan kepala mereka tutup, mereka sumbat kedua-dua telinga mereka dengan ujung-ujung jari. Sudahlah diselubungi dengan kain, dalam selubungan tersebut, kedua-dua telinga ini ditutup dengan ujung jari. Maknanya tak mau dengar langsung wahyu ilahi yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Apa pengajaran yang dapat kita ambil? Untuk mendapat hidayah al-bayan wal-irsyad,
yang disampaikan oleh Nabi, yang disampaikan oleh penerus-penerus Nabi, yaitu para ulama, mursyid, murabbi. Sebab Nabi bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus tugas nabi-nabi. Seperti umpamanya apa yang kita sedang sampaikan sekarang ini. Lalu para jamaah tidak mau dengar. Berapa banyak ceramah-ceramah seperti ini walaupun mudah. Tak kira di mana kita sedang berada. Ceramah online. Kita berada di hospital, kita berada di mana saja. Kita boleh lihat dalam handphone. Namun kita lebih suka mendengar hiburan, nyanyi-nyanyian dalam perjalanan. Bukan ceramah. Tak mau dengar. Maknanya orang tersebut susah untuk mendapat hidayah Allah dengan maksud hidayah at-taufiq. Sebab hadirin dan hadirat, hidayah dengan makna taufik ini perlu usaha. Sebagaimana pagi tadi kita sebut ayat 59. Maaf. Ya, ayat yang ke-59 atau 69. Pokoknya ayat yang terakhir dari surat Al-Ankabut. Apa kata Allah kalau kita benar-benar ingin mendapat hidayah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, jahadu, mujahadah, fina, untuk mendapat hidayah dari kami, sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana. Niscaya kami akan beri hidayah kepadanya jalan-jalan kami yang mereka minta itu. Jadi janji Allah pasti Allah akan tepati, yaitu dengan memberi hidayah, tapi dengan syarat mesti jahadu, sungguh-sungguh. Sebagaimana yang kita sebut pagi tadi dalam bidalan orang-orang Arab, man jadda wajad. Siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapat. Itu sebab yang dalam pepatah Melayu, orang yang ingin mencapai sesuatu, dia akan lakukan dengan segala daya. Tapi orang yang tidak mau, dia akan gunakan segala dalih atau alasan. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapat hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambah-tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik halal, lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat dari kalangan para rasul, para siddiqin, para syuhada,
dan para salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kami kebenaran akan kebenarannya dan beri kami kekuatan, Ya Allah, untuk melaksanakan kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebaliknya, Ya Allah, Engkau perlihatkan jugalah kesesatan itu akan kesesatannya dan berilah kami kekuatan, Ya Allah, untuk menjauhkan kesesatan itu sejauh-jauhnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.